Indonesia butuh 9 juta atau 600.000 talenta digital setiap tahunnya selama 2015 sampai 2030. Kalian pernah nggak sih dengar istilah disrupsi? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah disrupsi ini memiliki arti sesuatu yang tercerabut dari akarnya. Ini dahsyat nih. Jadi awalnya istilah disrupsi ini diperkenalkan oleh Clayton Christensen tahun 1997 di buku yang berjudul The Innovator's Dilemma. Dia memperkenalkan istilah yaitu disruptive innovation, atau dalam perkembangan bisnis adanya inovasi yang mengubah bagaimana cara, struktur, fungsi bisnis dan industri yang ternyata dampaknya sangat besar dan nyata. Dampaknya tidak hanya kepada satu bisnis aja, tapi hampir seluruh sektor. Ini yang disebut disrupsi. Disrupsi yang terbesar ada pada perkembangan teknologi informasi. Nah, pertanyaannya sekarang, wajar nggak sih kalau sebuah bisnis mengalami disrupsi? Ya, pasti wajar. Tapi pada dasarnya, semua bisnis, semua industri, setiap 10 tahun harus berevolusi. Jadi, tidak ada disrupsi pun, bisnis harus berevolusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena setelah tahun 2020, dari 2025 sampai 2030, kita akan berhadapan dengan era the complete cycle, di mana perusahaan global kelas dunia akan mendominasi. Jadi nanti ya teman-teman, banyak startup nih, nanti yang muncul cuma satu, yang besar cuma satu. Misalnya contohnya, dulu ada banyak banget pemain-pemain sekelas seperti Amazon. Lalu ketika muncul the complete cycle, maka yang menang cuma satu, winner takes all. Tapi winner takes all ini siapa? Merekalah yang memiliki teknologi. Jadi teman-teman, bisa jadi banyak bisnis kecil yang belum melek teknologi bisa tutup, bisa tergeser, nggak mampu bersaing. Nah sekarang perkembangan zaman, banyak sekali startup yang mengklaim bahwa perusahaannya mengalami disrupsi. Ya udah pastilah. Era disrupsi ini bisa jadi senjata untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Karena adanya perkembangan teknologi digital disebut revolusi industri 4.0. Maka perusahaan startup membutuhkan talenta digital yang akan membantu memecahkan banyak masalah dan bisa cepat dalam berinovasi. Nah, riset McKinsey dan Bank Dunia yang dikutip website katadata.co.id yang menyebutkan kalau kita harus menyiapkan diri menghadapi revolusi industri 4.0, Indonesia butuh 9 juta atau 600.000 talenta digital setiap tahunnya selama 2015 sampai 2030. Nah, bukan hanya itu. Beberapa profesi terkait teknik informatika, komunikasi akan dibutuhkan di pasar kerja global di tahun 2025 mendatang. Dengan total 98 juta SDM di bidang software development, 23 juta orang di bidang cloud dan data, serta 20 juta SDM di bidang analisis data dan artificial intelligence. Nah, menarik kan? Sepertinya talenta digital ini sedang jadi incaran startup. Apalagi ditambah dengan adanya 5 arahan Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah mempercepat perluasan akses peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, mempercepat integrasi pusat data nasional. Yang ketiga, menyiapkan talenta digital. Dan yang keempat, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor strategi. Yang terakhir adalah menyiapkan skema pendanaan serta pembiayaan transformasi digital. Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Saya kira kemarin kita sudah bicara dengan Menkominfo mengenai ini. Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan, serta di titik-titik layanan publik. Saya minta juga yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skem pendanaan dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan secepat-cepatnya. Ini keren banget nih, sudah dipikirkan oleh pemerintah. Nah sekarang
Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan solusi untuk Anda yang tertarik dan siap menjadi incaran para startup. Siap nggak nih? Siap ya? Ikuti sampai akhir kalau Anda mau kaya raya. Nah, dengan ikut serta dengan program pelatihan unggulan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bernama Digital Talent Scholarship atau singkatannya DTS. Pokoknya ingat DTS, 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 DTS. Itu akan membuat Anda benar-benar sukses karena Anda akan menjadi talenta yang dilatih benar-benar secara khusus untuk bisa diterima, bekerja, ataupun berkembang di era digital ini. Jadi yang akan Anda lakukan apa? Anda akan mendapatkan peningkatan keterampilan, daya saing, produktivitas, profesionalisme, dan juga leadership. Pengembangan keterampilan digital tingkat lanjutan dilakukan melalui program Digital Leadership Academy yang selalu disebut dengan DLA, DLA, yang terbuka bagi 300 pemangku kebijakan sektor publik dan privat setiap tahunnya. Para peserta meliputi startup founders, kepala dinas Kominfo di seluruh Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota, dan para pimpinan sektor di digital lainnya. Yang saya suka ya, menariknya dari program ini adalah program Digital Talent Scholarship ini sudah ada 8 program akademi unggulan yang dibuat khusus untuk Anda yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang digital. Terdiri dari beberapa kriteria yang ditujukan untuk angkatan kerja muda Indonesia ya, masyarakat umum dan aparatur sipil negara. Satu nih, tolong dicatat ya. Fresh Graduate Academy. Ini buat Anda yang fresh graduate atau mahasiswa semester 5 yang ingin memiliki kompetensi profesional sesuai dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, Vocational School Graduate Academy. Ini ditujukan buat Anda yang masih angkatan kerja muda, lulusan SMK sederajat atau diploma 3 dan 4 yang belum bekerja dan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan skema pelatihan yang dipilih. Yang ketiga, Thematic Academy. Ditujukan untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan digital untuk berbagai kalangan. Nah, salah satunya adalah ada pelatihan untuk menjadi konten kreator. Ini rame banget teman-teman. Di kelas ini kalian akan mendapatkan pelatihan konten kreator. Karena ada juga pelatihan untuk buruh migran. Luar biasa. Yang keempat, Professional Academy. Buat Anda yang sudah bekerja minimal 1 tahun, ingin meningkatkan kemampuan Anda, pengen naik gaji, belajar. Tapi belajarnya bidang teknologi informasi. Supaya apa? Supaya Anda lebih dapat value, bisa memberikan value untuk perusahaan. Dan terutama kalau Anda yang ingin meningkatkan tadi ya, teknologi informasi, komunikasi, ini rekomen banget untuk mengikuti Professional Academy. Karena nggak buang waktu kok. Bisa online dan menambah ilmu, Anda bisa menambah skill Anda. Yang kelima, ini Government Transformation Academy. Program ini dibuat untuk aparatur sipil negara atau ASN yang ditujukan untuk Anda yang ingin meningkatkan basic skill yang berkaitan dengan literasi digital. Yang keenam ada Digital Entrepreneurship Academy. Program yang disiapkan untuk Anda yang sudah punya bisnis atau Anda adalah seorang wirausahawan atau entrepreneur yang ingin meningkatkan bisnis Anda di bidang digital. Yang ketujuh, Digital Leadership Academy. Kelas ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para pemimpin khususnya di segmen C-level atau pembuat kebijakan di lembaga negara, pemerintah, atau di perusahaan. Yang kedelapan adalah Talent Scouting Academy. Ini adalah program khusus untuk mahasiswa dengan durasi pelatihan yang diberikan yaitu 6 bulan. Dan materi pelatihannya dikonversi menjadi satuan kredit semester atau SKS. Gimana? Menjanjikan kan? Untuk Anda yang ingin sekali bersaing di era 4.0, apalagi di tengah kabar ketidakpastian ekonomi global saat ini, membuat hampir semua sektor ikut terdampak. Yang penting sekali untuk Anda adalah mengupgrade skill dan kompetensi untuk bersaing di tahun 2023, maka program Digital Talent Scholarship bisa membuat solusi untuk Anda
cara-cara yang efektif untuk menyelamatkan bisnis, karir, dan masa depan Anda. Pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui program Digital Talent Scholarship. Alhamdulillah banyak sekali insight-insight yang saya terima. Banyak dapat kenalan teman-teman, relasi juga. Pengalaman yang menarik karena di sini mengajar profesional, lalu mereka juga cukup antusias dan menarik lah seperti itu. Lebih banyak lagi bidang yang diadain ya, supaya untuk lanjut studi tuh, terus kita sharing juga ke mahasiswa. Kalau misalnya di DTS Kominfo tuh banyak tema-tema untuk mereka nanti di dunia kerja gitu. Kita tahu bahwa di kemudian hari talenta digital sangat-sangat dibutuhkan, maka Dari Professional Academy, dari DTS itu akan mengeluarkan banyak sekali talenta-talenta digital. Buruan daftar ke program Digital Talent Scholarship 2023 melalui website resmi digitalent.kominfo.go.id. Dan untuk Anda yang ingin melihat lapangan pekerjaan, terutama yang terkait bidang digital, Anda bisa langsung akses ke website deploy.id. Oke? Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang, karena tahun 2023 persaingan akan semakin ketat dan peluang ini tidak akan datang dua kali. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.